Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi, kita jumpa lagi dengan saya, Aman Gunawan. Saat ini kita akan memberikan pembelajaran tentang kewarganegaraan dan Pancasila di dalam menghadapi COVID, di dalam menghadapi kondisi bangsa saat ini, termasuk di situ juga ada korupsi, ya, di situ juga ada tes wawasan kebangsaan di KPK. Nah, kita campur aduk ya di situ. Jadi agar kita juga tidak jenuh, ya kita selalu kaitkan pembelajaran kewarganegaraan dan Pancasila ini dengan kondisi yang tren saat ini, biar ada hal yang didapat langsung oleh kita, oleh mahasiswa-mahasiswa, ya, di dalam aplikasi dalam kehidupan di masyarakat. Jadi bagaimana menghadapi kondisi saat ini, ya, dengan dasar moral yaitu Pancasila, dan kita sebagai warga negara Indonesia mengkontribusikan diri terhadap bangsa ini dari aspek kemahasiswaan atau dari aspek moralitas kita, agar bangsa ini bisa bertahan dan terus maju. Sahabat-sahabat mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan, ya, jangan lupa, ya, prokes, protokol kesehatan, ya, selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker, duduk jaga jarak, kurangi mobilitas, kurangi mendatangi kerumunan, ya. Kondisi Juni 2021 ini semakin meningkat. Kota Bandung sekarang semakin meningkat, ya. Itu salah satunya karena kita kurang bisa menjaga diri dengan baik, kurang bisa menahan diri dengan baik, salah satunya, ya. Terus kita juga tidak bisa mengendalikan diri dan bertahan. Selalu ada emosi, ada nafsu untuk pergi kemana, ke pasar, main, dan sebagainya. Itu hal yang mengundang datangnya penyakit karena kita bercampur baur dengan orang-orang di situ. Sahabat-sahabat mahasiswa, tempo hari kita di berita ramai sekali Ibu Menteri Sosial, Bu Risma, menyampaikan bahwa data bantuan sosial BLT itu kebanyakan adanya keluarga Pak Lurah dan keluarga Pak Kepala Desa. Nah, ini kan tidak terjadi pemberian bantuan sosial yang layak dan pantas, ya. Maksudnya ada sebagian yang tidak tepat sasaran, mungkin tidak semua, dan sasarannya itu yang diartikan tidak tepat itu karena mereka disinyalir, ya, atau ditemukan ternyata masih keluarganya Pak Lurah dan Pak Kepala Desa. Itu berita yang ramai sekali itu, ya. Ketika Pak Wali Kota atau Pak Bupati menyuruh Pak Camat misalkan untuk mendata, Pak Camat kan pasti menginstruksikan kepada Pak Lurah atau Kepala Desa, dan Kepala Desa dan Pak Lurah juga terus ke bawah ke Pak RW dan Pak RT. Ternyata di lapangan juga ditemukan masih banyak keluarga Pak RT, keluarga Pak RW yang tidak layak, ya, keluarga Pak Lurah yang tidak layak, ya, itu hasil pengamatan mereka, dan memang kita juga di lapangan mempelajari dan mengamati seperti itu. Ya, tidak semua memang, ya, maksudnya juga tidak semua di Indonesia ini seperti itu, atau tidak semua penerima BLT ini juga keluarga para pejabat tersebut, enggak. Cuma disinyalir ada yang tidak layak, tidak pantas menerima. Nah, ternyata masih keluarga atau kerabat daripada pejabat-pejabat tersebut. Ada pejabat Pak RT, pejabat RW, dan seterusnya ke atas. Sahabat-sahabat, inilah kesadaran kita sebagai jiwa bangsa Indonesia yang punya nilai Pancasila, yang punya falsafah Pancasila,
yang punya jiwa kita sebagai warga negara bangsa ini untuk mengkontribusikan dirinya, bagaimana bangsa ini menjadi kondusif, tepat sasaran, nyaman, ya, tidak banyak korupsi. Inilah kesadaran diri seorang warga masyarakat, seorang jiwa, seorang warga negara. Inilah Pancasila harus kita jalankan di sini. Ya, Pancasila harus kita jalankan biar kita menyadari apakah kita merasa berhak atau tidak berhak. Merasa berhak, terima. Merasa tidak berhak, berikan kepada yang lain. Sekalipun diberi dari aturan, dari data, jangan kita terima. Kasihkan saja ke yang lain. Itulah jiwa kita Pancasila. Di situ kita punya agama, berarti kita di dalam satu Ketuhanan Yang Maha Esa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pasal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ada di situ. Ketika jiwa-jiwa kita ini bijak, jiwa kita ini baik, jiwa kita ini benar, itulah Pancasila. Ya, itulah seorang warga negara. Ya, bagaimana kita mengabdikan terhadap bangsa ini. Itulah yang paling penting, itu kan pelajaran, itu aplikasi Pancasila sebagai warga negara di lapangan menghadapi kondisi bangsa ini seperti ini. Begitu sahabat-sahabat. Ya. Tempo hari kita juga pernah mendengar juga dari berita tentang tes wawasan kebangsaan di pegawai KPK. Salah satu pilihannya adalah agama atau Pancasila. Bingung itu, yang ngejawab juga bingung. Serba salah itu kelihatannya. Padahal yang namanya tes itu sebenarnya ketika tes kalimat atau tes persoalan atau tes soal seperti itu yang begitu berat, itu sebenarnya hanya mengetes, kelihatannya nih ya, hanya mengetes bagaimana respon cepat dari seorang yang menjawab. Sebenarnya itu aja. Tidak penting mungkin jawabannya A atau B, karena kalau saya pelajari bahwa Pancasila ini kan bagian dari agama. Sila-sila di dalam Pancasila ini kan bagian dari agama. Ya, coba aja. Ya kan, pelajari sama-sama. Jadi nggak bisa itu dibandingkan pilih ini, ya itu kan ada di dalamnya. Pancasila itu ada di dalam agama. Pancasila kan tidak bertabrakan dengan agama. Ya, dan agama lebih menyeluruh karena ada pendidikan agama di situ. Ya, ada pendidikan agama lebih mendetil, lebih jelas. Ya, ada Al-Quran dan hadis di situ. Ya, Pancasila aplikasi di lapangan. Ya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang jadi acuan hukum yang ketika hukum dibuat di Indonesia, ya acuannya adalah Pancasila. Pancasila acuannya juga Al-Quran. Ya, Al-Quran di situ. Apa di situ? Gotong royong. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya itu kan gotong royong. Coba aja dipelajari. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya itu sesama, mencintai sesama. Ya, iman seseorang ketika mencintai sesama sama dengan mencintai diri sendiri. Nah, itu hadis. Kerjasama, gotong royong juga itu. Pancasila, 5 sila. Ketika disimpulkan kelima silanya itu, gotong royong itu namanya. Nah, jadi silakan tafsirkan bahwa Pancasila itu gotong royong. Gotong royong itu sudah digariskan dalam Al-Quran tadi dan hadis. Ya, semuanya polanya pola dari agama. Ya, jadi kalau disuruh memilih agama atau Pancasila, kalau pertanyaannya butuh jawaban bahwa Pancasila atau agama, itu nggak tepat pertanyaan yang kalau menurut saya. Cuma saya baca itu di berita bahwa bukan butuh jawaban A atau B-nya, tapi bagaimana respon cara menjawab bagi yang ditanya. Itu semua ini kan psikotes kali ya. Itulah sahabat-sahabat. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa cerdas. Kita sebagai mahasiswa adalah punya tugas agen perubahan, punya tugas kontrol sosial, punya tugas untuk menerima tongkat estafet bangsa ini ke depan, ya agar bangsa ini selamat dari masalah-masalah moralitas. Ya, Pancasila, kita sebagai warga negara, ya punya bahan-bahan yang intelektual. Apa itu intelektual? Seperti pernah saya juga sampaikan, ya logical thinking dan no mistis, itulah intelektual. Diharap dari mahasiswa yang akan membawa perubahan di masyarakat, ya terhadap organ masyarakat yang heterogen di dalam pemahaman ilmunya. Ya, jadi masyarakat di lapangan berikan pemahaman oleh mahasiswa sebagai pembawa ilmu dari kampus, ya
membawa ilmu dari kampus kepada masyarakat. Masyarakat di lapangan, ya, yang tidak sempat kuliah, yang tidak bisa sekolah, nggak soal, karena kondisinya memang seperti itu. Tapi yang penting, sekalipun nggak sekolah, tapi nyakola. Nah, nyakola itu yang penting, ya. Paham, mengerti bagaimana kehidupan, ya, tidak saling menyakiti di antara kita, ya, tidak saling menjelekan di antara kita, ya, urus diri masing-masing dalam hal itu, ya. Tidak harus mencari siapa yang paling terbaik, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik dan terus berbuat baik. Ya, kalau kita berbuat baik, kita jadi orang baik, kita bakal ditemukan dengan orang-orang baik. Paling tidak kita akan dicari oleh orang-orang baik. Sahabat-sahabat yang kami hormati, kami banggakan, ya, yang paling penting aplikasi Pancasila di lapangan menghadapi kondisi sampai saat ini. Kondisi saat ini, ya, sekarang sudah meningkat lagi corona. Sekali lagi kita harus benar-benar menjaga diri, menjaga keluarga, ya. Jangan dulu menerima tamu, katanya lockdown sekarang dibuat lagi nih di Bandung, di Jawa Barat ini. Jangan menerima tamu dulu dari luar kota karena membahayakan. Sahabat-sahabat, ingat, sekarang sudah hampir 100% di rumah sakit ini full pasien ini. Ya, full sekali. Jadi ketika ada pasien masuk itu bisa masalah. Maka dari itu, segera jaga diri baik-baik. Segera kita bertahan diri di rumah, ya. Kerja juga sekarang dari rumah, ya. Ngantor juga dari rumah, diatur. Ya, hati-hati biar tidak terlalu cepat penyebaran ini semakin meningkat. Ya, ada prediksi, ada harapan bahwa di bulan Juli katanya akan menurun. Ya, manakala kita juga disiplin terhadap kondisi seperti ini. Ya, jadi imunitas tubuh harus dipertahankan, ya. Pola makan, pola hidup, pola tidur, ya. Pola berjemur itu juga harus menjadi ukuran buat kita, ya, biar kita dijaga dari penyakit tersebut. Dan selalu berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragama Islam, ya, yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Kita tetap berdoa, ya, doa, ya. Perjuangan kita, ya, kita berusaha dan kita selalu diikuti dengan doa, ya. Jadi setelah itu baru kita berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, setelah kita berupaya tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang selalu membimbing kita, yang selalu menjaga kita. Namun ketika kita dekat, Tuhan dekat, ya. Ketika kita meminta, Tuhan memberi. Yang nggak minta juga diberi, ya. Untuk itu, sahabat-sahabat, yuk kita bertakwa, ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar keinginan-keinginan kita juga bisa tercapai dengan baik dan penuh barokah. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.